Yo, saya Reno03 dan di video ini saya bakal ngebahas serba-serbi mengenai AoV. Dan ini cuma sarana sharing aja buat pengenalan. Ya, kali aja ada player baru yang mau join AoV, tapi kesusahan karena ritme dan gameplaynya beda sama MOBA lainnya. So, langsung aja. Yang pertama, game ini lambat tapi aktif. Nah, ini yang bikin AoV itu beda dari MOBA kebanyakan. Pergerakan tiap hero-nya itu lambat. Bukan cuma hero, tapi semua unit itu lambat. Unit monster, minion, dan bahkan epic monster itu lambat. Tapi meskipun hero-heronya lambat, ritme gamenya itu cepet. Maksudnya gini, di game ini kalian bakal sering yang namanya rotasi. Rotasinya nggak pandang bulu, mau kalian jadi offlaner, mid laner, atau support, itu semuanya rotasi. Jadi biasakanlah dengan gameplay yang kayak gini. Dan war dari early game pun udah jadi hal yang biasa di tier manapun. Nah, alasan kenapa sering rotasi, yaitu karena mapnya itu kecil. Jadi meskipun hero-nya ini agak lambat, tapi karena mapnya itu kecil, jadi nggak bakal kerasa lambat. Alasan kedua kenapa sering rotasi, karena minionnya lama. Ini sering dialamin sama mage, soalnya untuk clear wave itu lumayan cepet. Jadi ya setelah clear wave, bingung cuy mau ngapain. Akhirnya ya rotasi lah, ke atas atau ke bawah gitu. Oke, pembahasan yang kedua. AoV ini penuh dengan crowd control atau CC. Nah, kalian udah tahu lah ya. CC itu kayak stun, silent, knock up, knock back, dan lain sebagainya. Nah, di AoV ini hampir semuanya punya CC. Dan durasinya nggak main-main. Dari yang 1 detik, 2 detik, sampai yang 10 detik ada di AoV. Nah, karena efek CC yang terlalu over, solusinya ialah item Gilded Grievous. Item ini laku banget di AoV karena efeknya ngurangin durasi CC yang diterima. Item ini bebas dibeli sama siapa aja, apalagi buat kalian yang agak ngeri karena CC yang ada di AoV. Oke, lanjut pembahasan yang ketiga. Epic monsternya banyak. Epic monster ialah sebuah monster yang rewardnya akan sangat menguntungkan dibanding monster hutan biasa. Nah, di AoV itu ada 2 jenis epic monster, yaitu Abyssal Dragon dan Dark Slayer. Pada Abyssal Dragon, tim yang membunuhnya akan mendapat efek khusus, yang membuat farming lebih cepat. Karena tim yang membunuhnya mendapat tambahan damage pada monster jungle dan minion. Dan di sini juga ada efek petirnya. Lalu, untuk Dark Slayer, tim yang membunuhnya akan mendapat efek khusus, yaitu tambahan damage pada tower. Nah, epic monster ini akan muncul bersamaan pada menit kedua. Nah, jadi simpelnya itu Abyssal Dragon itu untuk farming, sedangkan Dark Slayer itu untuk split push. Tinggal kalian milih mau prioritaskan yang mana. Kemudian, epic monster ini akan berevolusi pada menit ke-8. Mereka lebih susah untuk dibunuh, tapi rewardnya lebih baik dari sebelumnya. Untuk Abyssal Dragon, efeknya masih sama seperti sebelumnya, yaitu tambahan damage. Tapi tambahan damage-nya ini juga berlaku pada hero musuh. Jadi, kalau kalian dapat Abyssal Dragon, damage kalian bakal lebih sakit. Nah, untuk Dark Slayer, tim yang membunuhnya akan mendapat sebuah unit yang fungsinya untuk push tower. Dan unit ini bisa ditaruh di mana aja. Dan yang terakhir, pada menit ke-15, Abyssal Dragon akan hilang. Dan hanya ada Dark Slayer yang berevolusi lagi. Oh iya, suasananya juga akan berubah jadi malam. Nah, evolusinya ini lumayan ngeri. Dark Slayer yang ini itu susah banget dibunuh. Untuk rewardnya ialah dia akan muncul pada mid lane dan menggantikan minion pada jalur tengah.
Nah, dia juga dianggap sebagai minion. Oke, pembahasan yang keempat, Super Mega Creep. Nah, mungkin ini cuma ada di AoV. Ketika kalian menghancurkan semua tower dan hanya menyisakan tower inti, maka Super Mega Creep akan muncul pada mid lane. Oke, minion jenis ini sangat susah untuk dibunuh, apalagi kalau kalian pakai hero mage atau archer. Yang ada malah kalian yang mati. Dan untuk ukurannya juga lumayan besar dibanding minion lainnya. Oke, lanjut pembahasan kelima, meta, sebuah strategi yang paling efektif. Nah, pengisian role pada AoV sama kayak MOBA lainnya. Offlaner tempatnya di DS lane, biasa diisi sama warrior, tank, atau assassin. Tugasnya itu ngejaga tower sendirian dan harus bisa lebih unggul dari offlaner lawan. Mid lane diisi sama mage dan biasanya mage ini lebih aktif rotasi dibanding role lainnya. Tugasnya itu nyumbang damage kalau saat war. Tapi ada juga mage yang bisa jadi carry, kayak Zata atau Liliana gitu. Kemudian ADC, Attack Damage Carry. Posisinya itu di Abyssal Lane, diisi sama Archer atau biasanya juga diisi sama Warrior kalau junglernya itu Archer. Tugasnya itu sebagai DPS, Damage per Second. Intinya, dia yang ngasih damage terus-terusan. Jungler posisinya di hutan. Biasanya diisi sama assassin, warrior, atau archer. Tergantung cara mainnya. Nah, jungler ini ibaratnya kayak kapten lah. Dia yang bakal ngasih tahu mau ngapain. Kemudian support atau OBS. Nah, support di sini macem-macem. Bisa diisi sama support, bisa diisi sama tank, bisa juga diisi sama warrior. Jadi untuk role support ini terbilang fleksibel dibanding MOBA lainnya. Dan untuk item super AoV juga bisa dibilang lengkap banget. Dan ini juga dibedain jadi 3, yaitu physical attack, magic power, dan defensive. Jadi kalian bisa milih sesuai hero-nya. Dan juga jenis-jenis dari item support ini lumayan banyak. Ada shield, ada magic A, dan yang paling keren ialah cleansing. Cleansing ini efeknya kayak purify, tapi efeknya itu area. Jadi, siapapun yang berada di areanya akan kebal terhadap CC. Nah, meta di AoV itu lebih ke arah teamfight-nya. Maksudnya, gamenya itu ditentukan dari war-nya. Di AoV ini agak susah untuk nerapin wave control, soalnya minionnya itu jarang ketumpuk. Jadi, game AoV ini kayak difokusin untuk teamfight gitu. Apalagi reward dari shutdown-nya lumayan berpengaruh. Jadi chance untuk comeback itu lumayan besar, asal bisa kompak sampai akhir. Oke, lanjut pembahasan nomor 6. Realistis. Oke, ini saya dapetin dari postingan yang kemarin saya share. Nah, di AoV, bagian suara, timing, animasi hero, semuanya itu realistis dan smooth. Kalian juga bakal ngerasa nyaman saat melancarkan skill-skill hero. Tapi realistis ini masih punya kekurangan, yaitu pada bagian skillnya. Jujur, emang nyaman ngarahin skillnya. Tapi di saat ping kalian naik menjadi 70 ms misal, atau lebih, itu kalian bakal ngerasa kurang nyaman, karena delay, atau malah nggak kepencet gitu. Dan ini juga yang mungkin dikeluhin banyak orang, termasuk saya. Dan pembahasan yang terakhir, hero-nya mekanik semua. Nah, di AoV ini hampir semuanya itu bermekanik tinggi. Sebut saja Florentino untuk mekanik tertingginya. Kalian mesti mainin analog sambil mencet-mencet skill secepat mungkin. Dan ada juga hero mekanik yang nggak terlalu susah, kayak Zata. Kalian harus ngedash ngikutin skillnya. Ada juga hero dengan 2 form, yang total skillnya itu ada 6 skill. Dan hero-hero mekanik lainnya. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Soalnya ini untuk dasarnya doang. Dan saya rasa udah cukup lah sebagai awal masuk ke dunia per-AoV-an. Karena bagi saya itu yang penting adalah adaptasinya.
Dan semoga aja video saya ini bisa ngebantu player baru AoV. Saya juga mungkin bakal ngelanjutin upload video kayak gini untuk kedepannya. Oh iya, saya punya pesan, hati-hati sama Smurfer. So, saya Reno 03, see you on the next video. Bye-bye.